warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Berarti tidak perlu pakai ini. Kata Syekh harus pakai ini biar cepat selesai. Karena ini bikin capek telinga. Kalau tidak jelas saya pakai nanti. Jelas? Di atas? Alhamdulillah. Tapi kalau dipaksakan juga sampai? Tidak. Sudah salah tadi. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabir muta'al al-mustabtahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati fil ula wal ma'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-karimul khisal al-azimul fi'al. Sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat. Fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Nurul Yaqin. Nurul Yaqin saja ya. Baik. Yang saya muliakan, yang saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak siap panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diliputi banyak karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya, yang tentu yang terbesar adalah kita masih berkeyakinan Islam dan masih menjadi bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan ini bertahan sampai hembusan nafas terakhir atau sampai titik darah penghabisan. Sampai kita menghembuskan nafas, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam tentu tak boleh kita lupakan, karena majlis yang tak disebut selawat dan salam adalah majlis yang penuh dengan kekurangan, terputus dari keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan termasuk orang yang kedekut, orang yang bakhil bila disebut nama Allah, nama Rasulullah SAW, dia tidak berselawat kepadanya. Dan ketika kita berselawat, kitalah yang paling beruntung, karena sekali selawat Allah balas 10 kali. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan secepat-cepat doa yang dikabulkan Allah adalah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung jawab. Dan salawat dari Allah untuk kita adalah ampunan dan rahmat. Seakan-akan kita baca atau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, dan ke-10-nya dikabulkan langsung. Cukup beruntung orang yang
diampuni dosa-dosanya. Bukankah gol terbesar yang dicetak oleh orang yang berpuasa adalah mendapatkan udah lupa, belum lama Ramadan, ampunan dosa. Dan siapa yang mendapatkan gol ini berarti kalah. Sahih? Sahih apa salah? Sahih. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Betul? Tentang kok pada tidak boleh diajak bicara. Ada apa memang? Baik. Kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyam Ramadan, kalau siam di siang hari, qiyam di malam hari, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gol lagi, diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kata Nabi dalam doa Jibril, raghiba anfuhu, tersungkur dan merugi orang yang adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi orang yang datang bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Harus pakai juga. Subhanallah. Yang di atas kurang mendengar. Baik. Biasanya yang di atas yang cepat mendengar. Di sini yang di atas yang kurang mendengar. Sudah? Sudah terdengar? Kurang dengar? Saya ke atas lagi. Sudah terdengar? Alhamdulillah. Masalahnya bukan pada pesawat Anda. Salahnya di situ. Taib. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Kita ulang lagi ya. Kan belum terdengar. Baik, jadi subhanallah, dengan selawat dan salam kepada Nabi kita dapat ampunan dan rahmat 10 kali. Maka jangan bosan-bosannya untuk selalu mengaji yang di dalamnya sering disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu berlalu begitu cepat. Dan tak terasa. Alhamdulillah. Berarti kita sedang menikmat. Apa tema kita? Ibadah puncak segala kebaikan. Allah. Baru saja kita merasakan semangat dan kenikmatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Tonton sangat menikmati bulan itu. Apa sebab? Semua jenis makanan hadir. Padahal di luar Ramadan payah cari makan katanya. Tapi yang payah cari makan Ramadan, semua makanan berlebih. Kok bisa ya? Kenapa? Karena selera makan naik di bulan Ramadan. Tahu enggak tuan-tuan, kalau selera makan naik artinya? Kalau selera makan naik artinya sehat. Dan kita sedang menikmati. Sebab orang yang tak sehat atau sedang dalam keadaan sakit, tak akan naik selera makannya. Makanya kalau belanja takjil, Masya Allah, nampak cendol dipikul. Ya, nampak rujak diangkat. Nampak semuanya. Akhirnya
setelah berbuka tidak habis setengah. Tidak habis setengah. Jadi subhanallah, nampak sungguh subhanallah kenikmatan itu. Masjid-masjid di malam-malam pertama pengurus sudah bingung. Ini masjid harus diperluas. Pas malam ke-6 nak dicari orang yang nyumbang nggak ada lagi. Sebab yang cepat pergi yang berduit pula kadang. Yang cepat pergi kan yang berduit pula. Padahal untuk memperluas perlu dana. Tapi kaum muslimin semangat itu luar biasa. Kenapa? Ibadah itu memang puncak segala kebaikan. Di saat semangat beribadah itu tumbuh dan naik, maka di saat itu pula lah kebaikan akan datang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, maka tidak sia-sia ketika Allah menjadikan misi kehidupan kita selama di dunia ini. Apa misi kita? Apa misi kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jelas kaum muslimin? Jadi ibadah adalah misi kehidupan. Dan orang yang paling berhasil menjalankan misi kehidupan adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan. Siapa manusia paling bahagia yang tuan-tuan tahu? Siapa manusia paling bahagia? Yang beribadah kepada Rabbnya, tak mengenal lelah. Walaupun sebenarnya kalau sempat itu diberikan kepada kita ijazahnya, kita berhenti beribadah. Apa ijazah yang dapat oleh Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin apa? Masuk surga. Bahkan yang pertama mengetuk pintu surga. Subhanallah, kalau sempat itu dapat oleh kita, kira-kira Masjid Nurul Yakin ada isinya tak? Mana Ustaz Fulan? Dia sudah diampuni dosanya, sehingga tidak perlu lagi ke masjid. Mana si Fulan? Oh, dia sudah dijamin masuk surga. Mana si Fulan? Tidak ada ngaji ilmu, dia sudah masuk surga. Masih ingat kisah anak yang dibawa malaikat masuk surga tiap malam? Masih lupa? Mau saya ingatkan? Masih muskilah. Nah, diceritakan oleh, saya dengar dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia baca dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, bahwa ada seorang anak remaja, Masya Allah, rajin sekali di majelis ilmu, selalu duduk di depan sampai Syekh hafal dia. Berlalu waktu tak terlalu lama, tiba-tiba menghilang, nggak datang-datang. Tentu Syekh karena dia biasa melihatnya di depan, Syekh perhatian, mana tahu dia sedang sakit atau ada kebutuhan dan lain-lainnya. Akhirnya Syekh suruh santrinya atau yang ikut di kajian untuk mencari informasi apa yang terjadi. Ditemukan bahwa dia ternyata sehat walafiat. Terus kenapa tidak ikut kajian lagi? Saya ikut ngaji dulu karena terobsesi dan termotivasi, terdorong oleh hadis Nabi. Apa hadis Nabi tentang fadilat untuk ilmu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah.
siapa yang menempuh satu jalan masuk surga, jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Allah akhirnya syaitan tidak suka orang rajin menuntut ilmu yang seperti ini. Kalau terus ini punya bakat untuk menjadi ahli ilmi, menjadi seorang ulama besar, orang cerdas dan rajin. Ini berbahaya bagi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dia harus dipalingkan. Akhirnya datang di waktu di petang hari setelah terbenam matahari, datang malaikat ke rumahnya. Saya sengaja diutus Allah untuk datang kepadamu untuk berikan apresiasi kamu rajin menuntut ilmu. Apa motivasi kamu menuntut ilmu? Terus jawabnya hadis Nabi SAW, siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Itulah kata malaikat tadi, saya diutus Allah untuk mengajak kamu masuk surga sebagai apresiasi rajin menuntut ilmu. Ini jemaah Wadid sering tertipu gara-gara ini. Ada Wadid di sini? Ada. Enggak, ya alhamdulillah. Jadi sering tertipu di sini. Datang malaikat kepadanya menawarkan masuk surga. Kalau antum dapat tawaran malaikat masuk surga, mau enggak? Mau kan? Mau. Saya pun mau yang ngajak. Kalau tuntun ada malaikat ngajak, nanti ajak saya ya. Nah, akhirnya saya sudah masuk surga setiap malam. Setiap malam masuk surga, pagi balik lagi. Jadi malam misalnya selesai maghrib pergi, nanti setelah atau sebelum subuh pulang masuk surga. Akhirnya diceritakanlah kepada Syekh. Oleh situ lalu dia bilang, anak muda tadi, sekarang saya sudah masuk surga, untuk apa lagi menuntut ilmu? Jadi kata malaikat tadi, kamu tidak usah lagi menuntut ilmu karena sudah masuk surga. Makanya Walid dan jemaahnya tidak mau nuntut ilmu karena sudah masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai berita ke Syekh, yang berilmu paham, yang tak berilmu tak kicua dan tarang. Yang tak berilmu mesti tertipu. Datanglah, disampaikan kepada Syekh. Kata Syekh, hada syaitan. Ini pasti syaitan. Sebab malaikat takkan pernah menyuruh meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Dicatat ya, malaikat tak akan pernah berdusta. Malaikat tak akan pernah menjadi penghalang kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun alasannya. Sekarang dia larang dia menuntut ilmu karena sudah masuk surga, berarti bukan malaikat, pasti setan. Tapi gimana cara mengungkapkannya? Nanti salah-salah. Yang seperti ini tidak bisa dengan ceramah. Tidak bisa dengan ceramah, karena dia sudah menikmati masuk ke surga. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, dayang-dayang yang melayani. Masya Allah, bidadari yang berterbangan sana sini. Tentu kan dia sudah membuktikan. Nah, dulu antum bilang itu bohong. Tidak mungkin malaikat berbohong, kan ya? Ya? Akhirnya Syekh bilang, datang ke muridnya tadi. Ini perlunya guru yang perhatiannya. Datang ke muridnya, diklarifikasi. Benar Ananda ada masuk surga? Iya. Siapa yang bawa? Malaikat. Ginilah. Tidak boleh langsung dibilang setan. Harus ada bukti dulu. Bilang sama malaikat tuh, kapan kamu nak dibawa masuk surga? Saya nak ikut. Saya nak ikut masuk surga. Masa kamu baru berhari nuntut ilmu dapat apresiasi masuk surga? Saya gurumu sudah berpuluh tahun, masa tidak dapat? Gitu ya. Jadi melalui kewalian kamu saya ikut. Nah, dia yang sekarang muridnya wali. Gurunya belum jadi wali. Nah, karena guru yang berilmu susah jadi wali, tapi guru yang tak berilmu mudah jadi
wali setan. Nah, syaitan kan hebat-hebat syaitan, walaupun dia bisa hilang tapi tidak tahu juga yang gaib. Syaitan juga tidak juga tahu yang gaib. Maka dia tidak tahu isi hati syekh, apa yang dia simpan. Tapi dia punya harapan. Kalau syekhnya bisa ditentukan, tentu jemaahnya, kalau syekh kali ini dia ajak ke surga dan berasa benar-benar masuk surga, berarti muridnya lebih mudah ditundukkan. Makanya syaitan terima. Akhirnya dia bilang, oh ya silakan, oke, buat perjanjian. Pergilah syekh masuk surga. Syaratnya apa? Picingkan mata. Picingkan mata. Ilmu setan itu pakai picing mata. Nah, picingkan mata. Sampai ke sampai. Betul. Syekh melihat apa yang dilihat oleh anak murid tadi. Tapi syekh tetap dalam keadaan sadar. Ini adalah tipuan, jebakan Batman ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya menjelang subuh, menjelang terbit fajar shadiq, datanglah malaikat tadi. Saatnya kita pulang. Saatnya kita pulang. Lalu syekh bilang, mohon maaf Kak, mohon maaf Pak Malaikat, saya kalau sudah masuk surga dan merasakan nikmat seperti ini tidak mau pulang lagi. Ngapain susah-susah lagi keluar masuk surga? Mau antum? Capek pula. Sampai ada debu surga terbawa pulang. Nah, mau? Mau tuan. Saya kalau tidak masuk surga saya tidak mau keluar lagi. Sebab ilmu menunjukkan semua yang sudah masuk surga tak keluar lagi. Tapi masuk neraka ada yang keluar lagi. Kecuali orang-orang kafir musyrikin. Sah? Maka saya paham kalau masih keluar masuk berarti bukan surga. Akhirnya dia bilang, sekarang malaikat mengerjain mereka, sekarang syekh mengerjain malaikat. Itulah pentingnya ilmu kawan. Anak tadi baru pemula, mudah untuk ditipu. Akhirnya marah malaikat tadi. Akhirnya ditinggalkan mereka berdoa di surga. Setelah terbit fajar dan setelah terang, mulai terbit matahari, baru terasa sihirnya sudah hilang. Ternyata mereka berada di TPA Kota Baghdad. TPA bukan Taman Pendidikan Al-Quran, bukan. Tempat pembuangan akhir sampah Kota Baghdad. Jelas. Dulu kita di masa kecil-kecil dulu kan masih ingat ya, dilarikan orang Bunyan ya. Serasa di istana, ternyata di pucuk kelapa. Yang lebih parahnya adalah serasa di istana tapi di dalam rumpun pandan berduri. Baru setelah diketemukan habis luka-luka. Kadang di rumpun bambu. Ini ditumpukan sampah. Jadi kalau ada yang sering bolak-balik ke surga, ketahuilah dia ada di tumpukan. Siapa yang tahu itu? Yang berilmu. Sebab orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi. Yang kedua, surga baru bisa dimasuki oleh yang sudah mati dan keadaan beriman. Nabi sendiri belum masuk surga di masa hidupnya. Di malam Isra Mi'raj hanya diperlihatkan kepadanya surga dan neraka, tapi belum mulai masuk. Jadi kalau ada yang bilang sudah sering bolak-balik ke masjid, katakan kepada jan badu tojo lecu ya. Jan baleco jole. Apa baleco bahasa sini? Hah? Apa?
Motah. Jangan motah lagi, jangan berdusta. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku udah masuk surga, bahkan capek pula pulang balik masuk surga, ketahuilah dia seorang pendusta. Inilah jemaah walis. Makanya banyak yang merasa tersinggung. Anton nonton ya, saya enggak. Nah. Cuma sering keluar di beranda saya. Itu salahnya. Cuplikannya. Mau tidak mau terbaca juga. Nah, lalu nampak dia punya filmnya panjang sekali, 6 jam lebih ya. Wah, enggak ada waktu untuk nonton 6 jam. Nah, yalah. Tapi udah tahu kan? Udah tahu kan? Sekilas. Cukup sekilas saja lah. Yang penting kita tahu kita kebobrokan dan kedustaannya. Jadi yang merasa berada di posisi yang sama mesti resah dan gelisah. Karena selama ini orang tidak tahu. Sebenarnya kita sudah tahu, cuman kita pura-pura tidak tahu. Dan kita sudah tahu, alhamdulillah. Dulu kalau belajar firaqul adiyan waktu di Madinah, sudah kami pelajari itu sampai di antara mereka yang paling hulunya sampai menghalalkan menikahi anaknya sendiri. Na'udzubillah. Ya, tapi di film Walid enggak ada ya? Enggak ada ya? Ada? Saya enggak nonton loh. Kalau ada berarti sudah sampai yang seperti itu. Yaitu dulu memang adanya di negeri-negeri seperti Yaman, seperti di Sudan dan di Maroko memang. Ada yang seperti itu sampai menikahi yang dari darahnya sendiri, dari dirinya sendiri. Alasannya apa? Yang mengandung istri saya, bibitnya dari saya, yang memelihara sejak kecil saya, masa sudah jadi orang yang bawa. A'udzubillah. Ya, a'udzubillah. Itulah. Kenapa? Balik ke tema kita. Ibadah adalah puncak segala kebaikan. Maka segala kebaikan, lihat sendiri di bulan Ramadan, segala kebaikan apa? Infak keluar mengalir begitu saja. Mana lebih banyak infak di Ramadan atau di luar Ramadan? Iya ya, Ramadan mengalir. Subhanallah. Mana yang lebih banyak orang tersenyum di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Dalam Ramadan? Iya. Orang berdamai. Dulu berkelahi dari Ramadan, Masya Allah. Seolah-olah itu hilang semuanya. Banyak orang yang lebih banyak menangis. Menangisnya bukan karena dekat raya, bukan. Menangis karena ibadah di Ramadan, di luar Ramadan. Kenapa dia nangis? Tangisan rindu. Tangisan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Oleh itu Nabi SAW dalam banyak ayat ditunjukkan Allah kepadanya bahwa jalan untuk segala penyelesaian adalah dengan beribadah. Antum ingat sebelum krisis ekonomi tahun 98, tidak ada jemaah haji yang antri ke Mekah. Sah? Tidak ada. Kuota kadang tidak cukup. Banyak negara cukup kuotanya. Tapi setelah krisis ekonomi, orang merasa khawatir dan takut, was-was tak dapat makan. Akhirnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid dah mulai ramai. Orang pergi haji dan umrah tak putus-putus. Akhirnya kita dibuatnya putus harapan untuk naik haji. Sah? Kalau saya tengok, saya ke umur berapa sekarang? 54. Kalau daftar haji, kayaknya umur saya tidak cukup lagi. Kalau hitungan biasa. Sah? Kan umur umat Islam 60 sampai 70. Kalau daftar sekarang berapa tahun nunggu? 15. Serius nih? 25. Ada bilang 30, mana yang benarnya? 25, okay. 25 tambah 45 70.
Kalaupun hidup sudah terseret-seret langkah. Nah, jadi tidak usah daftar ya. Saya lagi pun juga tidak ada duitnya. Antum mau daftarkan saya? Kalau daftar silakan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang kadang kita ketika diberikan ujian, kita akan mencari ketenangan dan penyelesaian dengan ibadah. Atau ketika kita diberikan harapan-harapan besar seperti di bulan Ramadan. Seperti di bulan Ramadan kita dijanjikan, diiming-imingi janji yang tidak dipungkiri bahwa puasa diberikan pahala yang tidak terhingga. Memberi makan orang yang berbuka dapat pahala orang berbuka. Sah? Diberikan orang yang sabar ketika puasa diganggu atau dicaci atau dicela atau diajak bertumbuk sama orang, dia bilang ini saim, saya ini sedang puasa bukan karena tidak mampu melawan. Kalau tidak percaya tunggu nanti selepas Idul Fitri Ramadan. Jadi semua ibadah itu menjadi puncak kebaikan. Antum ketika dalam dalam puasa dicaci orang, dah kita maafkan. Dan kita ketika puasa ada orang bersalah, selama ini susah kita maafkan, sekarang kita tahu tidak diterima puasamu, tidak diproses pahalamu selama kau masih tidak baikan dengan saudara. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya ketika amalan diangkat, Allah tanyakan kepada malaikat yang melaporkan, kaifa taraktum abdi fulan wa fulan, bagaimana engkau tinggalkan hamba-Ku si fulan dan sepulan yang berkelahi atau tidak berbaikan? Kalau seandainya masih dalam keadaan seperti itu, kata Allah, amhiluhuma, jangan proses dulu sampai hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan. Allah, ternyata ibadah ini membawa kebaikan. Orang yang bermusuhan jadi berbaikan. Jadi sebenarnya segala masalah adalah kembali kepada ibadah. Asal umat ini tidak keluar dari visi dan misi utama ini, maka mereka akan menjadi baik semuanya. Seperti yang para sahabat Nabi SAW dulu, mereka menjadikan segala geraknya sebagai ibadah, sehingga tidak ada berebut kuasa, tidak ada berebut ladang. Justru yang ada di mulutnya diberikan pada saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karena ibadah inilah, karena misi inilah yang mendukung visi kita masuk surga. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali dengan menjalankan misi. Dia menjalankan misi. Siapa yang tidak menjalankan misi kehidupan, jangan harap masa depannya bahagia. Bahkan jangankan masa depan, masa ini di dunia orang tidak akan merasa bahagia. Ahli surga di akhirat terlihat di dunia ini. Siapa yang merasakan surga dunia, dialah yang berhak merasakan surga akhirat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Siapa yang tak masuk ke dalamnya, siapa yang tak masuk ke dalamnya, tak masuk surga di akhirat. Beliau juga mengatakan, innani la yamurru alayya ba'dul ayyam atana'amu fiha bita'abbudi lillah law kana ahlud dunya ala mithli dhalik lakanu ala khairin katsir. Sesungguhnya berlalu bagiku beberapa hari saya menikmati ibadah di dalamnya lebih daripada nikmat surga. Andainya orang tahu dan merasakannya, mereka sungguh dalam kebaikan yang banyak. Masuk waktu? Ini baru mukaddimah. Hah? Baru? Iya, masih aja.
15 menit dah cukup kayaknya. Saya minta tambah lah. Sekali-sekali. Atau tanya semua orang nih, boleh nambah tak? Ada nambah, alhamdulillah. Dah. Azan dulu ya. Dosen. Udah tuang dah habis itu. Allah. 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 Wa nashhadu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nabi diperintahkan Allah SWT ketika menghadapi berbagai problematika dalam dakwah, tentunya kan sulit dihadapi alaihi wassalam. Disuruh untuk kembali beribadah. Inna lana'lamu annahu yadhiqu sadruka mimma yaqulun. Sesungguhnya kami tahu dadamu terasa susah karena apa yang mereka katakan. Apa obatnya? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah memuji Rabbmu. Wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, bertahmidlah, memuji Rabbmu, sucikan Rabbmu, dan jadilah bagian dari orang-orang yang sujud, artinya orang yang salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang yakin. Ya, yang yakin. Apa yang yakin? Mati. Kita semua yakin mati? Hah? Alhamdulillah. Ada yang tidak yakin lah. Ada yang tidak yakin. Sebanyak itu orang mati tidak yakin juga. Nah, bahkan banyak orang yang mati karena minum obat anti mati. Dia
Ia mencari obat umur panjang, akhirnya umurnya berhenti. Itu sudah ada, tidak pernah tonton baca, ada bukunya. Orang-orang yang ingin hidup selamanya langsung pindah tempat selamanya, ada bukunya. Jadi dokter-dokter terbaik di zaman itu memfatwakan obat ini memperpanjang umur. Ditelannya, habis telan obat langsung mati. Dan biasanya memang orang-orang yang tidak tahu, bukan tidak tahu, yang tidak beriman bahwa ajal tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dilambatkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh sebab itu tidak ada pilihan kecuali kita harus siap dalam segala keadaan, harus dalam posisi siap dalam segala keadaan. Kapan dijemput? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kau merasa sempit, merasa sesak, melihat penolakan yang diberikan oleh orang-orang itu, maka kembalilah untuk ibadah kepadanya. Oleh itu Nabi SAW, idza hazabu amrun, bila menghadapi masalah pelik, masalah sulit, apa yang dilakukannya? Fazi'a ila shalah. Beliau kembali mencari solusi dengan salat. Makanya cepat dapat. Kalau kita rapat meninggalkan salat, makanya hasilnya berbantah-bantah. Jelasnya bedanya. Nabi SAW bila menghadapi kesulitan ngadunya kepada Allah melalui salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mendirikan salat. Awak gara-gara masalah sulit apa tidak salat? Dia banyak rapatnya, akhirnya tidak ada yang dapat. Inilah kesalahan banyak dari kaum muslimin, bahwa dia enggak tahu punca segala kebaikan itu ada pada ibadah. Bermasalah dalam rumah tangga, berbantah suami istri boleh tak? Ada yang tak pernah berbantah? Tunjuk tangan yang tak pernah berbantah suami istri. Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Ada? Subhanallah. Kalau sempat ngaku nanti berbantah pula sama abang, ngaku-ngaku katanya. Ya berbantah itu sah-sah saja. Tapi orang berbantah dalam rumah tangga, kalau larinya bukan kepada ibadah, pasti tambah masalah. Bantah di rumah, pergi ke karaoke. Karaoke itu kumpulan orang bermasalah semua, orang-orang yang pusing-pusing pikirannya ke situ larinya. Orang-orang yang bermasalah dengan suami istri itu larinya. Atau orang yang memang bikin masalah di situ juga. Orang bikin masalah, perempuan-perempuan nakal, kalau masalah tuh kan di situ juga mainnya, itu menyelesaikan masalah. Di situ tumpukan segala masalah. Makanya sebenarnya pejabat yang berwenang jangan bolehkan tempat masalah ini. Ini saya dikejar orang nanti, ya, karena itu bukan penyelesaian masalah, bikin masalah. Anak-anak muda kita, mahasiswa kita, kalau masuk ke situ pasti bikin masalah dalam rumahnya. Belajar jarang hadir, macam mana nak hadir? Izin buka hanya sampai jam 11, tapi kenyataannya jam 3 masih buka. Izin operasional sampai jam 11, tapi sampai jam 3 belum tutup. Tidak boleh jual minuman keras, tapi laku keras. Narkoba juga banyak mulainya dari tempat yang bermasalah itu. Jadi kalau tuan-tuan bermasalah dalam rumah tangga, khususnya laki-laki, yang perempuan kan tidak mungkin meninggalkan rumah kan, pergi ke Masjid Nurul Yakin, bawa pakaian untuk 3 hari, boleh kan? Dah DKM-nya bilang boleh. Dah lari sini bawa pakaian untuk 3 hari, bawa juga bekal untuk 3 hari. Kalau lupa pinjam mau impak dulu. Tapi bayar. Nah, nanti kalau ditanya
oleh mertua. Mana tahu dia dekat pula rumah mertua, tanya, mana abang kau? Itulah mak, abang kemarin tak sempat itikaf. Di qadanya di bulan Syawal. Ada dalil tu nak ada Nabi pernah mengqadha. Pandailah cari dalilnya. Nabi pernah mengqadha itikaf. Tapi kalau sempat antum balik ke rumah mak, apa dibungkus kain nak? Itulah kurang ajar katanya kan. Kurang ajar menantu mak itu. Kalau sudah bilang kurang ajar, tentu dia diserangnya menantu tu. Malah tersebut pula tak diajar, kamu tak diajari sama ayah makmu ya katanya. Tersinggung pula ya mak, hanya menantu mertua sama mertua berkelahi. Makanya lari ke ibadah. Dan kalau di masjid, sejahat-jahatnya orang, kalau pas azan terpaksa bangun. Ketika orang qomat terpaksa ikut solat. Oh ternyata solat berjamaah ini indah rupanya. Orang-orang yang tidak mau tuh jarang karena belum merasakan nikmatnya. Setelah kita merasa nikmat solat berjamaah, tidak terasa solat kalau solat sendiri. Menyesal kita. Gimana tidak Syekh? Orang yang dapat keuntungan 2.700%, kan 27 kali lipat, pasti lebih bahagia dengan yang dapat keuntungan 0,05%. Paham? Tidak paham. Orang yang sholat sendiri, kan sering kita sholat sendiri itu lalai waktunya. Tidak di ujung, tinggal dikit, akhirnya gerak cepat ekspres. Makanya orang seperti ini kalau ke masjid nampaknya orang lambat qomat katanya. Imam belum datang dia suruh qomat. Apa sebab? Barangkali dia jarang sholat di masjid, belum menikmati. Karena dia belum tahu hasilnya. Kalau dia sholat sendiri kan dapat dari sholatnya sepertiga. 2/3-nya pikirannya melanglang buana sampai ke kisah film bid'ah. Bagus juga masuk awalnya, ternyata tidak boleh bikin bid'ah ya katanya. Cuman ujungnya dibawa kemana-mana kita. Masyaallah. Sering Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, saya kehilangan sesuatu, bagaimana solusi nak dapat kembali? Kata Syekh, bawa sholat. Habis itu sholat dia ingat ke dalam sholat itu. Masya Allah. Lalu dia datang dan ketemu Syekh, kenapa saya suruh sholat? Memang syaitan suka ganggu orang. Saya tahu yang membuat kamu lupa itu syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura. Sekarang syaitan suka ganggu orang sholat, makanya dia buat kita ingat waktu sholat. Ada juga gangguan itu datang kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sering ma'asyiral kiram, ibadah menjadi solusi terbaik. Makanya Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada gubernur Makkah, man tarakta atau man istakhlafta di Makkah, siapa yang kau tinggalkan mewakilimu, artinya sebagai pelaksana PLT-nya, dia musafir, PLT-nya siapa yang kau tinggalkan? Qala Ibnu Abi Abza. Yang budak itu hamba saya, mantan hamba saya. Iya, mantan hamba saya. Lalu ketika disampaikan kepadanya, innahu ma'hul Qur'an, dia orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Umar, berarti kau telah memilih orang yang terbaik. Sebab siapa yang sering baca Quran, yang sering menegakkan sunnah Nabi, pasti paling sering mendapatkan solusi dari segala permasalahan. Dia adalah para Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di mana letak keberhasilan mereka? Karena mereka menjadikan ibadah sebagai daftar prioritas utama. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Kalau tuan-tuan ingin merasakan nikmat hidup ini, ingin mendapatkan kesenangan hidup ini, ingin mendapatkan ketenangan hati dalam hidup ini, ingin punya rasa percaya diri yang tinggi dalam hidup ini, maka solusinya adalah beribadah kepada Allah SWT. Beribadah kepadanya. Dan si afdal ibadah itu adalah salat. Dan si afdal salat adalah salat 5 waktu. Ini kadang-kadang ada pun yang salah pasang tahajud itu kan da'bus salihin. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Saya ingin mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Jadi salat isya tidur dia supaya bisa salat tahajud. Ini yang begini ini mudah ditipu oleh malaikat tadi ini. Yang begini mudah ditipu oleh malaikat yang tadi. Masih ingat? Yang bawa masuk surga tuh. Atau salat duha, ramai putih-putih berjamaah, Nurul Yakin berzikir dari jam 8 pagi sampai jam 12. Menjelang zuhur bubar semua. Pas salat tinggal 4 orang. Mereka merasakan bahwa zikir itu, memang zikir itu adalah amalan yang paling dicintai Allah, tapi mereka lupa zikir terbaik itu adalah salat. Wa aqimis salata li dzikri. Maka kenapa di waktu itu terasa semangat, tapi setelah pulang hilang lagi? Kenapa? Yang namanya barang sintetis tahannya, sebentar, walaupun dengan diskon 200%. Tuh diskon dulu. Ya diskonnya tinggi. Apa sebab? Karena barang sintetis. Yang aslinya adalah bahwa Nabi mendahulukan salat fardu. Pula yang salat tarawih, salat isya'nya di rumah, salat tarawih di masjid. Dengar dulu satu perrahan di Ramadan, baru dia datang hampir-hampir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf dan sebagainya. Baru dia keluar rumah. Tarawih berjamaah, salat isya di rumah. Nah, cuman jadi jangan salahkan. Kau tidak berpengaruh salat saya. Jangan salahkan kau tidak berpengaruh puasa saya. Sebab apa? Disinilah pentingnya kita untuk beribadah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Para ulama menyebut bahwa syarat diterima ibadah bukan syarat sah lain, syarat diterima. Kadang-kadang syarat sah lengkap, tapi syarat diterima tidak cukup. Maka kita secara apa? Sah secara administrasi. Berarti tuan-tuan nak jadi pegawai, syarat administrasi lengkap. Cuman ada syarat diterimanya yang belum. Nah, tergantung kebijakan masing-masing apa. Kalau syarat terimanya tes, maka lulus murni. Tapi kalau syarat terimanya tes, tahu tak? Kan ada sebagian syarat terimanya tes. Lulus iya, lolos belum. Paham? Kalau tes sudah lulus, tapi karena tes belum ada, belum lolos. Ada. Oh, saya kira dalam kisah dongeng aja. Ternyata ada ya di masyarakatnya. Ada. Tonton jangan macam-macam, weh. Ada ya? Bukan ada lagi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita lulus secara administrasi. Ibadahnya, syaratnya wudu sudah, pada kiblat sudah, menutup aurat sudah, suci bersih pakaian badan tempat sudah sah, niat sudah. Cuman masalahnya ibadahnya
bukan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Ikhlas, iya, tetapi tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Kalau pekerjaan tak ada SK, cair dana. Nah, kontraktor ada sini. Dia kerjakan jembatan sungai, perbaikan banjir-banjir itu di mana? Di Banjir Kerinci, kan banjir kan? Ini Kerinci, Pak. Kerinci kan ada banjir, sering kan? Lalu dengan keahliannya tanpa SK dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, diselesaikan. Habis itu klaim dia untuk dicairkan dana, dicairkan. Kenapa enggak? Pekerjaannya bagus, selesai banjir. Jadi biasanya kalau untuk dana pemerintah misalnya 3 triliun, dia bisa menuntut 600 miliar saja. Misal, dikasih, dibeli. Pekerjaannya bagus, ya bagus, sesuai spek, tapi SK tidak ada, keluar dana, taib, jelas. Jadi jangan mengerjakan yang tidak ada perintah, tidak ada SK. Saya sudah sering mengerjakan pekerjaan yang tanpa SK, tak ada gaji. Mau tunjukkan satu-satu? Ya, pekerjaannya bagus, selesai, orang tuh bilang gini semua. Cuman pas nak pulang, kok tidak ada tanda tangan? Tidak ada tanda tangan, apa sebab? Rupanya SK tak ada. Dah, yang mau tahu lebih detailnya datang ke saya tunjukkan. Nah, jadi tidak ada SK, gaji tak turun. Ada SK, tetapi tak sesuai SOP, tak sesuai standar operasional prosedur. Diterima. Nah, ini semua sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam ayat dibacakan imam tadi, mana imam tadi? Wa ma umiru, lalu apa hafalan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Mereka tak diperintah kecuali beribadah dengan ikhlas. Kemudian sebelum ayat itu Allah ingatkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Mau tak kalian saya tunjukkan orang yang paling merugi amalannya. Apa makna merugi? Apa makna merugi? Subhanallah, tak paham dia. Dah pergi bekerja, gaji tak turun, rugi. Pergi merantau, pulang tak bawa apa-apa, rugi. Habis itu tak melamar anak apa lurah, dia nak terima atau diterima? Pergi merantau 2 tahun, rencana nak melamar bunga desa, tapi pulang tak bawa apa-apa, diterima? Rugi. Akhirnya dia ambil orang. So, awak nak pulang ke kampung, ke surga, nak dapat bidadari, ternyata kita pulang tak bawa apa-apa pahala. Apa sebab? Banyak amalannya, tetapi tidak sesuai SOP. Jelas kamu sendiri. Kalau nak selesai bilang jelas. Kalau tidak selesai, tak tambah terangkan terus. Nah, maka saya tadi ada tanya jawab katanya. Tergantung, tapi biasanya orang ini tidak ada nanya lagi. Apa sebab? Sudah sangat jelas. Dan yang lebih parahnya sudah sangat luas. Nah, itu makanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, siapa mereka? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang pekerjaannya, yang amalannya tersesat. Di mana? Di mana tersesatnya?
Di dunia, karena di akhirat tidak dihitung lagi, karena di sana sudah jelas kembalinya kemana. Tapi di dunia kita bebas untuk milih. Nah, orang yang tersesat amalannya di dunia, pekerjaannya, mereka tahu sesat. Yang sesat tahu dia sesat. Tonton tidak pernah tersesat. Tidak pernah tersesat. Pernah. Tahu tidak waktu itu bahwa kita tersesat? Tidak. Setelah diberitahu baru tahu cuy. Kalau antum tahu dari awal tersesat, masuk juga ke situ. Baru tahu tersesat kapan? Setelah ditunjukkan. Bukti sesat tak sesat itu kapan baru kita pastikan? Di akhirat. Di dunia merasa dia tidak sesat, yang lain yang sesat. Akhirnya sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Ini virus ini, bukan dakwah, ini virus dakwah. Tidak boleh menyesatkan, tidak boleh membid'ahkan. Yang bilang sesat itu Allah dan Rasul. Yang menyebut bid'ah tak boleh itu Allah dan Rasul. Rasul saja tak boleh buat bid'ah. Tak tahu ya betul. Rasul boleh buat bid'ah? Ada dalil? Sembarang kalau bilang tak. Ada dalil? Hah? Subhanallah. Mam bacakan ayatnya, Mam. Nabi tak boleh berbuat bid'ah. Hah? Coba cek. Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Lupa. Nah, andainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada atas nama kami, berarti Nabi tak boleh mengada-ngada. La akhasnahu bil yamin, akan kami seret dia, akan kami angkat, apa namanya, cabut dia dengan bil yamin, tangan kanan. Thumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan putuskan urat napasnya. Masya Allah, ancaman ke Nabi lebih berat. Kalau kita paling dilarang ngaji, dilarang ngaji, kan lumayan ya. Kalau Nabi diancam, kalau mengada-ngada, diputuskan urat lehernya dan tidak bisa membela. Berarti Nabi boleh buat bid'ah. Terus kenapa antum melarang saya mengatakan tidak boleh bikin bid'ah? Nabi saya tidak boleh bikin bid'ah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak mengatakan dari keinginan, bukan pendapat beliau. Kalaupun ada pendapat beliau seperti dalam kajian usul fikih, mesti dilegitimasi oleh Allah. Kalau tak boleh. Jelas. Mesti ada legalisir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak hal-hal yang dianulir oleh Allah yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa contohnya? Kalau bikin contoh bahaya ya, tapi jangan tersinggung. Misal Nabi alaihi salatu wasallam gara-gara mempertimbangkan madu, akhirnya mengharamkan minum madu. Tahu ceritanya? Gara-gara mempertimbangkan madu asli, akhirnya mengharamkan madu yang tidak asli. Tahu ceritanya? Mau tahu juga? Subhanallah, memang Imam Salam ini senang-senang sekali tuh. Kan Nabi ketika itu berada di rumah salah seorang istrinya, Zainab, diberi madu. Pas dia datang ke rumah Aisyah, tercium bau madu tadi. Pasti yang kasih madu. Yang kasih madu ini mesti madu. Kalau ke rumah kita, suami pulang dari rumah madu kita dengan aroma dari madu itu, mesti lahir cemburu. Sahih? Cemburu.
Akhirnya Aisyah bersekongkol dengan Hafsah. Kak, Beko kalau pulang memang sabir bau mulutnya tidak lama adanya, bau maghafir. Maghafir itu adalah suatu bentuk makanan atau bentuk tanaman yang sangat bau. Sebab Aisyah sudah terlanjur bilang, mahdi ra'yatul maghafir. Nabi heran, kok madu dibilang sebau itu? Biasanya tidak mereka bilang. Akhirnya Nabi pergi pula ke rumah Hafsah, sama, karena sudah dapat telepon dari dapat WA dari Aisyah tadi. Akhirnya Hafsah pun bilang, maka Allah ceritakan, akhirnya Nabi SAW memutuskan tidak akan minum madu lagi karena membuat kecemburuan istri. Jadi gara-gara mempertimbangkan madu, akhirnya mengharamkan madu. Ini atas perintah Allah diharamkan atau atas keinginannya sendiri? Keinginan sendiri. Boleh benar? Tidak, langsung turun ayat. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Allah. Ingat ya, Nabi tak boleh berbuat tanpa izin Allah SWT. Jelas? Ya, itulah makanya Nabi itu mendakwakan sunnah, bukan Nabiul bid'ah. Nabi adalah mendakwakan sunnah, bukan mendakwakan bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah boleh juga, siapa yang bolehkan? Allah tak bolehkan, Rasul larang. Makanya kalau ada yang bisa bertemu Nabi, ya kan ada yang bisa bertemu Nabi sambil bolak-balik mata begini, langsung bertemu Nabi alaihissalam. Kita hidup umat sebanyak ini, yang saya kesalnya sebenarnya di perguruan tinggi pun dibawa di sini sebagai seorang wali. Ya. Jadi kalau seandainya nanti bisa bertemu, saya ingin sekali saja, kayak tadi dengan malaikat masuk surga. Saya ingin. Dan pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga satu, yang selalu membuat kita berkelahi gara-gara itu. Apa itu? Ya Rasulullah, mana yang benar ini? Saya pakai bahasa Arab kan? Ya kan? Mana yang benar di antara keduanya? Dalam hadis antum sebutkan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Tapi buya kami, ya kan, sebagian ustadz kami, ulama kami bilang tidak semua bid'ah sesat, ada bid'ah sana. Nanti kita dengarkan, kita live kan, kan katanya bisa bertemu Nabi dalam keadaan terbangun. Ya kita live kan. Oh, tidak bisa tampil, Nabi tidak mau di video, apa istilahnya, di ada istilahnya video, wawancara video, harus visual, tidak bisa visual, non visual aja, ada istilahnya, tentu lupa pula, tidak belajar jauh. Artinya dialog tanpa video, tidak bisa direkam, ada istilahnya. Ya, harusnya tonton yang ahli IT ini yang tahu. Baik, Anda pun lupa, karena bukan bidang saya. Jadi tidak mau divideokan. Kalau tidak mau divideokan, kalau itu kita rekam saja suara Nabi alaihissalam. Cuman orang curiga nanti ini benar Nabi atau mengaku malaikat tadi. Ya kan katanya melihat Nabi. Iya aja saya. Nanti setelah itu semua ceramah saya tentang bid'ah sesat, saya akan tarik kembali dan saya akan mendakwakan bid'ah hasanah. Tapi kalau memang sebaliknya, yang benar dasman katanya kepada hadirin semuanya yang mendengarkan, harap semua yang mensampai video ini kepadanya atau rekaman ini kepadanya, yang benar adalah kullu bid'atin dhalalah. Besok jangan bikin-bikin lagi bid'ah tuh, karena semua bid'ah
Dalalah. Berani enggak kira-kira malaikat itu ngajak saya ikut? Wali itu ngajak saya ikut? Hah? Ada tuan-tuan yang pernah melakukannya? Ajak saya sekali aja. Saya bayar pun mau saya. Ibarat minum studio kan, saya bayar. Enggak. Jadi Nabi SAW adalah manusia yang paling mengambil manfaat dari ibadah dalam menyelesaikan segala problematika. Dalam perang, Nabi kembali kepada ibadah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Lailatul Badr ma min insanin illa wa huwa naim. Malam itu karena kecapean tak ada di antara kami kecuali tidur semua, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu tingkat bahaya yang akan dihadapi. Jumlah sepertiga dari jumlah orang kafir. Persiapan perang tidak ada, mereka tidak bersiap untuk berperang. Orang Quraisy dengan perlengkapan, tidak ada jalan, tidak ada dalam persiapan kecuali dengan mengadu kepada Allah. Kana yusalli ila syajarah, Nabi salat menghadap ke sebatang pohon, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah genting pun tetap ibadah tak dilupakan. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika diajarkan oleh Nabi SAW menjelang tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Payah? Payah? Tidak payah, tapi yang melakukan sikit sekali. Kadang-kadang setan yang bosan-bosan, mata kita belum selesai sudah lewat. Yang tidak bodoh sebelum tidur kan? Subhanallah. Lalu ditanyakan ke Ali, dia bilang, sejak saya mendengar itu dari Nabi SAW, saya tak tinggalkan. Lalu yang mengatakan, Zaid bin Hubaysh menanyakan, sampai di malam perang Siffin? Iya, sampai di malam perang Siffin. Orang kalau tidur habis berperang luar biasa ngantuknya, tapi dia tak tidur kecuali membaca yang diajarkan Nabi SAW. Solusi dari segala masalah kita pada ibadah. Makanya sejak ini, dan harus kita biasakan, rapat sepenting apapun, pekerjaan sepenting apapun, solat harus diutamakan. Acara sebesar apapun, solat adalah agenda utama. Kalau bikin rundown acara, solat bagian dari agenda yang pertama dituliskan. Biar yang lain-lain diganding. Sebab saya sudah praktikkan, mohon maaf ya, kalau saya pimpinan rapatnya, saya potong. Menjelang rapat, Masya Allah, menjelang zuhur itu menjelang zuhur, ada 5 instruksi. Semuanya kalau diteruskan melahirkan perdebatan panjang. Ini kalau terus bisa solat kita nantinya. Awak sudah jam makan siang pula kan? Sah? Makan siang terlambat, solat pun tidak. Atau sah? Yang saya bilang, lihat waktu lebih kurang 10 menit tersisa. Bagaimana kalau kita solat dulu? Alhamdulillah, mungkin karena segan sama Buya kan? Dan awak pimpinan, kita solat dulu. Alhamdulillah setuju. Masya Allah, Allah mudahkan. Dalam perjalanan menuju musalla saja sudah 3 solusi jitu yang saya dapatkan untuk menjawab. Buktinya nanti setelah solat. Dan solat dapat 1. Kan saya harus jujur juga kan. Terbawa aja dalam solat memang. Sahih. Tentunya kan tak ngaku aja lah. Masih kita semua kena itu. Nah, walaupun tergantung, kadang sedikit, kadang banyak. Saya yang paling sering tuh, yang sering terjadi itu pas imam salah, awak sedang tidak fokus. Ayatnya apa tadi yang dibaca? Sudah sering terjadi itu pas awak sedang tidak fokus, imam salah itu.
Gimana yang perbaikinya? Awak aja tidak nyimak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam solat dapat 1. Dan menuju ke tempat ruang rapat lagi dapat 1. 5 lengkap. Alhamdulillah. Kalau prediksi saya tadi diteruskan minimal setengah jam tidak selesai. Setelah sholat saya sampaikan jawaban tadi. Alhamdulillah semua bisa menerima, tidak memakan waktu seperempat jam. Masya Allah. Sholat hanya seperempat jam, rapat sambung seperempat jam, habis itu makan 2 jam. Jadi senang orang nih, jawabannya meyakinkan, kemudian solusi sudah didapatkan, sholat sudah didirikan, sekarang tinggal jam makan. Sah? Ini nikmat jadinya. Dengan apa? Kembali ke ibadah. Oleh sebab itu, karena waktu sudah cukup malam, barangkali juga jam makan malam. Oleh sebab itu saya sudahi sampai di sini. Nah, Ustaz jangan cerita aja, harus kita buktikan. Sekarang kita sholat, habis itu kita, ya terserah masing-masing lah. Nak makan malam, nak tidur malam, nak sembang malam. Dah kita cukup aja ya. Tidak ada pertanyaan, karena semuanya jelas. Kesimpulannya sesuai dengan judul, bahwa puncak segala kebaikan itu adalah ibadah. Kalut pikiran ke ibadah. Jadi masalah di rumah tangga, tingkatkan ibadah. Sah? Sulit rezeki, naikkan ibadah kita. Ada masalah berat di pekerjaan, jangan lupa ibadah. Jelas? Hah? Yang kemudian ibadah yang mana? Yang melengkapi syarat diterima. Di samping syarat sah. Di samping syarat sah. Kalau tidak sah jelas tidak diterima. Tapi sah saja belum tentu diterima. Gimana caranya? Ikhlaskan niat. Yang kedua, jangan kerjakan kecuali sesuai SOP. Apa maknanya? Berilmu dulu sebelum dikerjakan. Jadi pastikan itu dulu disyariatkan, baru kerjakan. Kalau ragu, tinggalkan. Karena rumus yang disampaikan Nabi, bila ragu, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang tidak yakin itu. Oh, banyak yang buat belum tentu sehat. Itu kesimpulan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan itu pada kita, kebaikan-kebaikan dalam ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.